Yang langsung set sudah malam. Aku kelompok sopo lur. Pak PPLZ Sajis. Oh, Mas Aziz sih mendem ya iku jekan. Sing akali gawe. Sing gawe sapa Mas Asdi? PPT wis tak wis ono wis tak kena Bagas, gara share screen. Karek maca ah. Wis Mas Aziz sampean niku kalih kula padha mawon pelengkapun ngoten mawon. Siap. Kene pokokan pelengkap Mas Bayu. Nggih pelengkapun digenep-genep. Ngomong wae bae lah. Agenda Bandungan Mas Bay. Bayu wis bedi. Ampun diinfo-info riyin Mas dana kenakalan dedeng cae. Sudah kelihatan. Langsung dimulai wae. Ben catet. Udah. Diki beda iki. Mic-nya dinyalakan dulu, Mbak. Ibu, aku tak tertahi push. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, kami dari kelompok pertama Wabarakatuh. akan menyampaikan tentang prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Indah Lestari, yang kedua ada Mbak Wilda, yang ketiga ada Mbak Monika, yang keempat ada Mas Purwito. Nah, konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif akan disampaikan oleh Mbak Wilda. Monggo Mbak Wilda, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan menyampaikan mengenai konsep pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Silakan bisa dibaca. Dalam konsep ini, dalam merancang perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, strategi yang harus dilakukan guru sebaiknya membuat asesmen diagnosis agar guru mengetahui kemampuan dasar siswa, dan guru menguatkan asesmen di awal pembelajaran yang digunakan untuk merancang pembelajaran sesuai dengan kesiapan siswa. Jadi kita itu melakukan asesmen di awal agar kita itu tahu bagaimana dasar yang dimiliki oleh siswa, kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya Mbak Indah. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah asesmen itu dibagi menjadi 2, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Mbak Indah, nggak bisa itu. Kelihatan buatan Mbak ini, Mbak? Nggak jalan. Nggak jalan. Sebentar. Yang lain kelihatan nggak asesmen formatif sama sumatifnya? Tidak, Mbak, tidak kelihatan. Bentar. Kelihatan buatan? Oke. Selanjutnya adalah asesmen formatif. Asesmen yang dilakukan di awal pembelajaran dan saat proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah asesmen sumatif, yaitu asesmen yang diberikan di satuan akhir waktu tertentu. Jadi perbedaannya itu, asesmen formatif itu dilakukan ketika kita awal pembelajaran atau akhir, ada post-test, pretest seperti itu, bisa tertulis ataupun lisan. Untuk asesmen sumatif itu dilakukan ketika akhir semester, seperti PTS atau pas penilaian akhir semester, seperti itu. Lanjutnya Mbak Indah.
Nah, dalam merancang pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian peserta didik akan disampaikan oleh Mbak Monika. Monggo Mbak Monika. Baik, terima kasih Mbak Indah untuk waktunya. Saya akan melanjutkan pemaparan, yaitu di bagian merancang pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian peserta didik. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu merancang pembelajaran berdasarkan tahap perkembangan peserta didik. Jadi dalam membuat rancangan pembelajaran harus disesuaikan dengan sejauh mana perkembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran untuk membangun kapasitas pembelajaran yang melekat sepanjang hayat. Jadi, melakukan rancangan dan melaksanakan pembelajaran yang membangun kapasitas pembelajaran sepanjang hayat, bukan hanya di saat itu saja. Kemudian yang ketiga, yaitu proses pembelajaran secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Kemudian yang kelima, pembelajaran yang berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, lanjut Mbak Indah. Oke. Nah, tentunya akan ada tantangan yang muncul dalam merencanakan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif. Ini akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama itu tidak memiliki pengalaman dengan kemerdekaan belajar. Jadi ini kita semua masih belajar, masih meraba-raba tentang kurikulum baru ini, apa itu Merdeka Belajar. Nah, di sini kita belajar bersama bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum tersebut dengan baik. Yang kedua, keterbatasan referensi. Berbeda dengan Kurtilas, sudah ada modul, sudah ada arahan. Di Merdeka Belajar ini referensinya nggak hanya dari Kemendikbud dan belum ada yang mengembangkan lagi, jadi kita masih bingung, masih meraba-raba lagi, seperti itu. Yang ketiga, akses yang dimiliki dalam pembelajaran. Tentunya di sini kan banyak guru-guru yang sudah sepuh, jadi jarang yang bisa mengikuti pembelajaran sistem abad 21 seperti ini, jadi akses yang dimiliki dalam pembelajaran itu sangat kurang mendukung di sebagian banyak guru-guru di sekolahan. Yang keempat, manajemen waktu. Manajemen waktu itu kaitannya dalam upaya transformasi proses pembelajaran, guru mungkin membutuhkan waktu lebih untuk belajar lagi supaya dapat adaptif dengan tuntutan perubahan yang diharapkan. Beberapa sekolah menentukan agenda yang cukup padat, melibatkan guru-guru agar berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak semua guru mampu mengatur waktunya dengan baik, terutama dengan kesibukan atau persoalan yang lain yang sekiranya terhadapi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya strategi untuk perencanaan pembelajaran paradigma baru yang akan disampaikan Mas Purwito. Ya, baik. Terima kasih Mbak Indah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai strategi untuk perencanaan pembelajaran paradigma baru. Ada 5 poin, yaitu yang pertama yaitu pembelajaran harus didesain memperhatikan capaian peserta didik. Yang kedua yaitu pembelajaran dilakukan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat atau sepanjang hidup. Terus yang ketiga, belajar menjadi guru digital yang siap berinovasi untuk kemajuan mutu pendidikan. Dan keempat, selalu mencari sumber-sumber informasi yang valid. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang relevan. Seperti itu. Oke, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab. Monggo teman-teman jika ada yang tanyakan, kami persilahkan. Saya mau tanya. Izin bertanya, monggo. Monggo Mas. Mana? Gak ono iku. Jadi gue mau langsung. Mana ya, Mas? Kalau yang itu dapat, dia kan yang gelombang dua orang. Halo, siapa nih yang mau bertanya? Monggo. Saya. Kami persilahkan. Halus ya.
Mas Bayu, Mbak Indra. Oke, monggo Mas Bayu. Mau minta, mau minta slide yang terakhir, Mbak, minta tolong ditayangkan. Oke. Kan di poin ketiga ini belajar menjadi guru digital yang siap berinovasi untuk kemajuan mutu pendidikan. Sedangkan guru sekarang itu belum bisa ke guru kayak dianggap aja guru digital ya, Mbak. Dalam arti dalam perkuliahan pun yang saya alami pun masih kayak menggunakan kayak metode-metode lama, dan digital pun belum terlalu gimana ya, kita belum terlalu dibekali dengan ilmu itu. Menurut saya belum dibekali ilmu itu, dan gimana caranya kayak dari mungkin bisa dikatakan dinas pendidikan atau apa bisa support itu gimana? Itu aja sih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kami akan menjawab. Monggo, bisa dijawab atau Mbak Wilda. Halo Mas Pur. Oke. Mohon izin untuk menjawab. Iki sing garap aku tapi aku bingung kayaknya. Oke. Untuk mengenai belajar menjadi guru digital yang siap berinovasi untuk kemajuan mutu pendidikan, bahwasanya untuk mengenai guru digital sendiri, memang untuk saat ini mungkin kalau setahu saya itu untuk yang dari guru-guru memang masih belum cakap digital, artinya belum menguasai atau belum paham mengenai digital. Tapi dari pemerintah maupun dari dinas pendidikan itu sudah membuat sebuah terobosan, yaitu dari sebuah pelatihan-pelatihan yang nanti menujunya untuk menjadi guru digital sendiri. Teman-teman kalau mau lihat nanti bisa dicek di Instagramnya di TK Cikbud. Itu nanti setiap hari atau setiap minggu itu nanti ada pelatihan. Yang pelatihannya itu biasanya bermuara untuk pembelajaran, terus mengenai pembelajaran berbasis digital, penggunaan pembelajaran secara jarak jauh, itu nanti ada teman-teman di situ. Jadi apalagi kita ditambah lagi dengan yang namanya platform Merdeka Mengajar itu tadi. Itu juga termasuk nanti adalah tuntutan dari pemerintah untuk rekan-rekan semua untuk bisa menyesuaikan, terutama untuk yang kelas 1 dan kelas 4 yang sekarang ikut kurikulum Merdeka, itu nanti diwajibkan untuk bisa mengikuti kurikulum tersebut atau mengikuti modul ajar tersebut, seperti itu. Bagaimana Mas Bayu atas jawabannya Mas Pur? Sampun bisa diterima. Oke. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Beda pertanyaan lagi, Mbak. Satu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo disimpan dulu Mas Pur, terus kelompok selanjutnya bisa. Oh, kalau cah masuk serius nih. Mas Bayu, bagi link Mas Bayu. Lanjut, sudah saya rekam lagi. Sudah direkam Mas Pur? Untuk masa pembelajaran, tapi kalau untuk yang kayak Indra, terus masalah ini kan dulu pas di Kelihatan Mas? Hilang lagi, Mbak. Hilang? Tadi kelihatan. Menurut saja, menurut Anda di mana? Udah?
data ABK ada kan mengakses pendidikan. Belum kelihatan Mbak Indah, masih kosong. Maksud tuh Mbak? Angel lagi, angel. Belum? Belum, masih kosong. Ajak turu Ngejak turu. Oke, langsung mawon. Ibu, Mas apa Haji ini, Bu? juga. Cek. Kedengaran suara saya teman-teman? Ya, dengar. Oke. Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok dari SMA 2 ya akan mempresentasikan prinsip pengajaran dan asesmen efektif di sekolah menengah. Slide selanjutnya Mbak Indah. Anggota kami yang terdiri dari saya, Andito, kemudian Aji Setiawan, Ahmad Firman Musaki, dan Ahmad Sirojul Munir. Halo kakak. Baik, konsep pembelajaran paradigma baru yang akan disampaikan oleh Mas Sirojul Munir, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman semuanya ya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan konsep pembelajaran paradigma baru. Di sini terdapat poin yang pertama adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi yang mengembangkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi untuk poin pertama ini ya, untuk di kurikulum Merdeka memang kita berorientasi pada nilai-nilai untuk menciptakan karakter dari pelajar yang sesuai dengan nilai-nilai dari Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya untuk di sekolah menengah atas yang terutama itu siswa dituntut untuk lebih aktif dan juga lebih tajam dalam proses menganalisis suatu pelajaran, baik itu sebuah masalah maupun juga dalam menyelesaikan suatu masalah dalam sebuah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, guru memiliki hak untuk merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam kurikulum Merdeka di sini dijelaskan bahwasanya guru juga memiliki peran yang penting dan andil dalam untuk merumuskan suatu rencana atau pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif. Kemudian yang keempat adalah proses pembelajaran menggunakan paradigma baru yang dilakukan melalui siklus ya. Kemudian yang kelima, profil pelajar Pancasila menjadi panduan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya Mbak. Nah, ini asesmen yang efektif, monggo saya kembali lagi ke Mas Andito. Terima kasih. Terima kasih Mas Munir atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya asesmen yang efektif akan dijelaskan oleh Mas Aji Setiawan. Dipersilahkan. Terima kasih Mas Andito. Baik, saya akan melanjutkan yang asesmen yang efektif. Yang pertama yaitu assessment of learning, yaitu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui capaian belajar peserta didik yang bisa berupa ulangan harian, UTS maupun UAS. Jadi assessment of learning ini dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil dari anak tersebut. Yang kedua yaitu assessment for learning, yaitu asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran untuk memperbaiki kualitas proses belajar mengajar. Kegiatan yang bisa dilakukan
yaitu seperti kuis, presentasi, maupun tugas. Selanjutnya, yaitu asesmen as learning, yaitu asesmen yang dilakukan dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian diri sendiri dan teman sejawatnya. Terima kasih untuk Mas Aji. Slide selanjutnya Mbak Indah. Nah, rencana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mengukur capaian pembelajaran akan disampaikan oleh Mas Zaki. Gimana Mas Zaki? Halo? Halo Mas Yaki, Mas Yaki monitor. Saya akan melanjutkan. Oke. Saya akan Halo. sebentar ada problem. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Tahapan perencanaan dan asesmen pembelajaran dan asesmen, yaitu yang pertama kita menganalisis CP untuk menyusun tujuan dan alur pembelajaran. Yang kedua kita merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. Setelah itu mengembangkan modul belajar. Dan yang keempat, menyesuaikan proses dan karakteristik siswa. Yang kelima, merencanakan, melaksanakan, dan mengelola asesmen formatif dan sumatif. Dan yang terakhir ada melaporkan hasil serta mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Lalu, pembelajaran paradigma baru dan asesmen apa yang ditentukan. Akan ada pertanyaan di situ. Berarti slide selanjutnya nih. Oke, terima kasih Mas Zaki. Kemudian bagaimana pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif untuk mencapai CP yang telah ditentukan. Selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran paradigma baru dapat mengacu yang pertama, pembelajaran dirancang untuk mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Selanjutnya, Mbak Indah. Nah, identifikasi tantangan yang mungkin muncul dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen paradigma baru. Yang pertama, penghapusan kebiasaan dan karakter peserta didik yang mengajar dengan orientasi penguasaan materi pembelajaran dan orientasi ujian. Kemudian yang kedua, timbulnya protes dari orang tua ke sekolah akibat dari ketidaktahuan orang tua akan pembelajaran paradigma baru yang sudah berorientasi pada hasil semata. Dan yang ketiga, adanya keberagaman siswa yang mengharuskan guru mampu mengordinir keberagaman tersebut. Selanjutnya.
Ya, strategi terhadap kemungkinan tantangan akan disampaikan oleh Mas Munir. Munir satu lagi, Mas. Terima kasih Mas Andito ya. Ini untuk terakhir teman-teman terkait dengan strategi terhadap kemungkinan atau tantangan yang akan muncul dalam peningkatan pembelajaran asesmen paradigma baru. Ini ada 4 poin yang dari kelompok kami yang kami catat, bahwasanya yang pertama adalah pembelajaran dan asesmen dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun kapasitas peserta didik untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi karakter peserta didik. Dan yang keempat, melaksanakan pembelajaran yang relevan berdasarkan dengan konteks yang sudah ditetapkan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut andil atau memperhatikan pada presentasi kali ini. Kami yakin banyak kekurangan dari kelompok kami, maka dari itu kami buka pertanyaan untuk kelompok kami. Yang bertanya, Mas Andi. Baik, Mas Arya ya. Mungkin di slide 9, Mas. Minta tolong untuk 9, Mbak Indah. Yang ingin saya tanyakan cuma itu yang di poin 1 itu, Mas. Mungkin karena saya kurang begitu paham ya, tentang penghapusan kebiasaan dan karakter pendidik yang mengajar dengan orientasi penguasaan materi pelajaran dan orientasi itu maksudnya itu seperti apa, Mas? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Arya. Jadi penghapusan kebiasaan karakter pendidik yang dulunya kan merasa dirinya itu sebagai sumber, sebagai penguasa materi, kayak saya seorang guru nih yang paling benar gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang dapat misalkan guru merasa benar, nah siswa ada yang salah, nah itu disalahkan. Nah itu kebiasaan yang seperti itu yang mungkin harus dihapuskan atau dikurangi gitu. Jadi guru yang sekarang harusnya memberikan pemahaman, memberikan arahan, dorongan gitu untuk kedepannya yang lebih baik. Kemudian orientasi ujian, jadi tidak yang guru dulu tuh orientasinya pada ujian, pada hasil, namun harus dirubah dengan orientasinya itu pada prosesnya, pada pelaksanaannya. Seperti itu, Mas Arya. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau menambahkan? Ya, izin menambahkan Mas Andito sedikit ya terkait dengan baik, Mas Munir. Betul sekali yang disampaikan oleh Mas Andito, Mas Arya, terkait dengan penghapusan materi pelajaran, terutama pada pelajaran yang berorientasi pada ujian yang atau nilai semata, yang bahwasanya kalau kita mengacu pada kurikulum yang dulu memang nilai itu menjadi apa istilahnya, tolak ukur bahwa siswa itu pandai dan tidak bisa diukur dari nilai kalau yang dulu. Tapi untuk yang sekarang kan kita lebih berfokus kepada proses mulai dari awal pelaksanaan dan juga akhir, di mana siswa itu dalam proses tersebut mampu belajar mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan sampai yang terakhir nanti bisa mengevaluasi terkait dengan selama kegiatan pembelajaran itu berlangsung, dan mungkin problem-problem apa yang ada di dalam mata pelajaran tersebut mungkin dari anak-anak juga. Siap. Terima kasih Mas Munir dan Mas Andito atas jawabannya luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaan juga dari Mas Arya Putu ya. Terima kasih juga untuk Mas Munir yang sudah membantu menjawab, dan rekan-rekan teman saya satu kelompok, serta semuanya yang sudah hadir, sudah ikut andil gitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kami presentasikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, Mas, Mbak? Cukup. Thank you, Mas Pur. Kelompok liar